Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 3 kelas A, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bengkayang, yang terdiri dari Ibu Edita Nurelsa Oktaviati, kemudian Ibu Felicia, dan saya sendiri Firman Karisma. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang nilai-nilai guru penggerak yang ada pada diri masing-masing, serta mengkolaborasikan ketiga nilai tersebut di dalam satu kegiatan yang dapat dilakukan di sekolah. Mari kita simak apa saja nilai-nilai yang ada pada guru penggerak. Adapun nilai-nilai yang ada pada guru penggerak antara lain berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, serta reflektif. Nilai-nilai guru penggerak yang ada pada masing-masing anggota kelompok kami yaitu kekuatan nilai berpihak pada murid. Sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, maka segala gerak guru hendaknya mengutamakan kepentingan dan perkembangan anak sebagai acuan utama. Segala keputusan diambil berdasarkan kepentingan anak demi pembelajaran anak, bukan kepentingan guru. Guru hendaknya selalu berpikir apa yang dibutuhkan anak dan selalu melakukan perbaikan agar proses pembelajaran lebih baik. Nilai yang berpihak pada murid yang saya terapkan di sekolah adalah melakukan analisis kebutuhan dan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif. Hasilnya saya gunakan untuk merancang pembelajaran, melaksanakan rancangan tersebut, selanjutnya melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses pembelajaran. Nilai yang berpihak kepada murid tak hanya diterapkan di dalam pembelajaran, tetapi juga pada kegiatan ekstrakurikuler. Sebagai pembimbing ekstrakurikuler, saya melaksanakan program yang dapat menggali minat dan bakat anak demi mendorong tumbuh kembang murid secara holistik agar memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. sebagai pemimpin pembelajaran, guru diharapkan dapat inovatif dalam mendesain seluruh pembelajaran di kelas agar pembelajaran menjadi menarik, menyenangkan, dan bermakna. Beberapa nilai inovatif yang saya terapkan di sekolah, khususnya dalam proses pembelajaran, yaitu pembuatan media-media pembelajaran yang menarik agar siswa lebih mudah memahami materi, menemukan ide-ide baru dalam merancang metode pembelajaran, melakukan pembelajaran kontekstual seperti mengajak murid-murid mengamati atau melakukan praktikum secara langsung di kehidupan nyata, memberi kebebasan kepada murid untuk berpendapat dan mengemukakan ide-ide mereka. Peran guru sangatlah penting dalam memberi kehidupan bagi generasi yang akan datang. Karena guru bukanlah pemberi pengetahuan yang bersifat sesaat, tetapi memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman yang kelak akan menjadi jalan kesuksesan para peserta didiknya di masa depan. Suksesnya peserta didik selama menjadi siswa di sekolah hingga kelak berada di tengah-tengah masyarakat tentu saja sangat dipengaruhi oleh pola pendidikan yang diterimanya, dan tentunya tidak lepas dari peran guru sebagai role model bagi para peserta didik. Seorang guru dikatakan profesional apabila dapat melatih, membimbing, dan mengarahkan para peserta didiknya. Kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaboratif sangatlah diperlukan oleh para peserta didik kita untuk menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Seperti yang kita ketahui saat ini, banyak peluang-peluang usaha atau pekerjaan yang tidak hanya memerlukan potensi akademik dari para lulusan, namun mampu beradaptasi atau berbaur dan bekerja sama dalam tim dan lingkungan kerja, merupakan aspek utama yang tidak bisa kita abaikan sebagai pendidik yang merupakan pemberi bekal mereka saat harus menghadapi dunia kerja. Tugas sekolah sebagai penyiap kebutuhan SDM para peserta didik tentunya harus diimbangi oleh peran para
pendidiknya yang selalu menanamkan kepercayaan diri pada jiwa para peserta didiknya yang selalu ditunjukkan dalam setiap kesempatan yang ada di setiap kegiatan sekolah, agar para peserta didik terbiasa untuk bekerja sama atau berkolaborasi dalam tim bersama rekan kerja mereka di masa depan. Rancangan kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai-nilai dari masing-masing guru penggerak, yaitu membuat kegiatan gerakan literasi sekolah, di mana nilai-nilai ini dapat dikolaborasikan antara lain pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, inovatif, dan kolaboratif. Literasi adalah kemampuan dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas. Adapun yang melatar belakangi kegiatan ini adalah membaca merupakan salah satu rahasia sukses dari siswa negara maju. Kemampuan dan keterampilan membaca merupakan dasar bagi pemerolehan pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan sikap peserta didik. Kebiasaan membaca harus ditumbuh kembangkan di sekolah, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. Namun, pada kenyataannya, pemahaman warga sekolah akan pentingnya literasi masih rendah. Kebiasaan membaca siswa belum sepenuhnya tumbuh menjadi budaya. Kurang tersedianya buku bacaan yang menarik, serta sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, kegiatan literasi sekolah ini kami rancang dengan tujuan menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui kebudayaan ekosistem literasi sekolah agar peserta didik dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kegiatan ini adalah hasil kolaborasi dari Ibu Edita Nurelsa yang bertugas sebagai merancang program literasi sekolah, mulai dari tahapan pembiasaan pengembangan dan pembelajaran, melakukan sosialisasi dan membangun kesepakatan bersama orang tua, guru, tendik, serta murid, melakukan monitoring serta evaluasi, menyusun strategi agar kegiatan literasi dapat berkembang. Sedangkan Pak Firman bertugas sebagai menyiapkan sarana serta prasarana untuk mendukung kegiatan, menyiapkan media yang menarik serta kreatif untuk mensosialisasikan program literasi, menjadi instruktur dan pemanfaatan media digital literasi, mendokumentasikan kegiatan serta publikasi di media sosial resmi sekolah. Dan terakhir, Ibu Felicia sebagai pembuat undangan sosialisasi, menyiapkan alat tulis serta logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan literasi, mengelola dana yang sudah dialokasikan untuk kegiatan, dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan literasi. Adapun bentuk-bentuk kegiatan tersebut adalah mensosialisasikan kepada orang tua, siswa, guru, pemangku kepentingan, serta tokoh masyarakat, membentuk tim GLS sekolah maupun tim GLS kelas, kegiatan membaca 15 menit di awal pembelajaran dan mengisi jurnal literasi harian, membuat pojok baca di sekolah maupun kelas, mengadakan lomba perpustakaan kelas, lomba cipta puisi dan menulis cerpen, mengadakan festival literasi, membuat buku, kumpulan puisi dan cerpen. Demikianlah rancangan kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan salah satu nilai yang kami miliki. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadilah pembelajar sepanjang hayat agar dapat terus berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.